Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walladzi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, yang banyak itu ancaman bagi orang yang bakhil. Secara khusus Allah mengatakan alladzina bakhaluna bima atahumullahu min fadli, mereka yang bakhil terhadap hartanya maka mendapat ancaman yang banyak diceritakan di beberapa ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru kemudian setelah la yusminu wa la yughni min ju', bahwa mereka penduduk surga itu tidak menggemukkan, diberi makanan yang tidak menggemukkan. Samin itu artinya gemuk. Yusminu, menggemukkan, la la yughni min ju', dan tidak pula menghilangkan lapar. Setelah itu baru Allah beralih kepada wujuhu yauma idzin na'imatun. Maka tetapi ada pula wajah-wajah yang berseri-seri ketika itu, wujuh yauma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Karena setiap usahanya tujuannya hanya untuk mencari keridhaan Allah. Sa'a itu artinya berusaha. Makanya dalam manasik haji umrah itu ada salah satu manasik disebut sa'i. Itu dikata sa'a. Sa'a artinya berusaha. Karena itu merupakan tapak tilas dari peristiwa yang terjadi pada diri Hajar, istri Ibrahim alaihissalam, yang berusaha untuk mencari air untuk kepentingan diri dan anaknya, sehingga ia bolak-balik antara Safa dan Marwah. Lalu untuk mengenang peristiwa itu, maka di dalam pelaksanaan umrah dan haji ada yang disebut sa'i, dari kata sa'a yas'a. Tempat sa'i disebut mas'a. Dan setiap manusia akan diganjar dengan usahanya. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Orang tidak akan mendapatkan pahala kecuali hasil usahanya sendiri. Sebaliknya, wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Dan dosa seseorang tidak bisa ditimpakan kepada orang lain, kecuali orang yang mengajak berbuat dosa itu, maka sama dengan orang yang mengajak berbuat kebaikan. Ketika yang diajak melakukan kebaikan, yang mengajak pun dapat pahalanya. Sebaliknya, ketika orang mengajak kepada dosa dan orang itu berbuat dosa, dia pun akan mendapatkan dosa dari perbuatan dosa orang yang diajak untuk berbuat dosa, kecuali itu. Tetapi selebihnya tidak. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Nah, selanjutnya Allah mengatakan lisa'iha radiyah, karena ketika di dunia dia itu berusahanya untuk mencari ridho Allah. Sebab itulah prinsip seorang muslim. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, maka kita berusaha untuk mengharap ridho Allah. Menang dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah persaingan, tidak diridai Allah, maka lebih baik kalah tapi diridai. Rugi diridai oleh Allah lebih baik daripada untung tapi tidak diridai. Maka itu orang yang sudah sampai ke tingkat ini, setiap usahanya yang ia harapkan ridha Allah, banyak ia peroleh sedikit, yang penting diridai, kalah atau menang atau pakpok diridai. Maka tingkatan jiwa seperti inilah yang kita tuju, agar kita juga termasuk kategori orang-orang yang senantiasa mencari ridha Allah, li sa'iha radiyah. Maka jiwa seperti itu disebut jiwa mutmainnah. Allah menjelaskan lebih jauh tentang mutmainnah itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi yang kita cari keridhaan Allah, dapat sedikit diridai oleh Allah, itu lebih baik daripada banyak tidak diridai, dan akan lebih baik lagi kalau banyak diridai. Jadi hidup seorang muslim dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, li sa'iha radiyah. Maka itu karena dia hanya mengharapkan ridha Allah, maka fi jannatin aliyah, dia akan ditempatkan di sorga yang tinggi.
la tasma'u fiha laghiyah, di mana di dalamnya tidak ada suara sumbing, tidak ada suara-suara yang menyakitkan telinga mendengarnya, semua suara-suara indah. La yasma'u fiha laghiyah, jadi tidak ada suara yang sia-sia, semua suara yang didengar adalah suara keindahan yang menenangkan hati. Fiha ainun jariyah, dan di dalam surga juga Allah siapkan ainun. Ainun itu artinya mata, tapi kalau dihubungkan dengan air berarti mata air. Ainun jariyah. Bahwa di dalam surga itu ada mata air yang jariyah dari kata jara yajri. Jara yajri artinya berlari. Kalau kita berlari, kalau air mengalir, kalau ikan berenang. Itu dari kata jara yajri. Jadi fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah. Jadi kembali kepada ayat tadi yang menjelaskan tentang surga. Kita kembali dulu kepada hadis Nabi. Ketika kita akan membayangkan nikmat surga, tidak mungkin. Karena apa yang kita dengar di sana tidak pernah terlintas dalam telinga kita ketika di dunia. Apa yang kita lihat di sana tidak pernah terlintas di mata kita ketika di dunia. Dan apa yang Allah siapkan tidak pernah terdetik dalam hati kita. Maka itu berdasarkan ini susah kita untuk membayangkan surga. Sebab kalau kita bayangkan dengan kalimat kita, jangan-jangan tidak sesuai dengan yang ada di sana. Maka itu sekedar untuk menjelaskan saja globalnya saja. Sebab kalau kita jelaskan secara rinci, takutnya nanti penjelasan kita jauh daripada kenyataan yang ada di surga. Demikian pula neraka. Jauh dari keadaan di neraka. Hanya saja yang percaya kepada surga dan neraka itu hanya orang-orang yang beragama samawi. Agama itu ada dua, dilihat dari asalnya. Ketika kitab sucinya merupakan wahyu dari Allah, maka itu disebut agama samawi. Sisa-sisa agama samawi yang masih bisa kita jumpai itu tinggal Yahudi, kitabnya Taurat, Injil, Nasrani kitabnya Injil, dan Islam kitab sucinya Al-Quran. Ini yang disebut dengan agama samawi, dan mereka inilah yang percaya dengan adanya surga neraka di akhirat kelak. Ikhwah fil iman rahimakumullah, dari rangkaian ayat-ayat ini tadi dikatakan wa akwabum mawdu'ah. Akwab itu dari banyak jamak dari kubun. Kubun artinya gelas. Gelas-gelas yang tertata tentu berisi dengan minuman-minuman segar. Kemudian wa namarikum masfufah, nah itu bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa dzarabi mabsusa, dan permadani yang terhampar. Jadi rangkaian ini menjelaskan sebahagian kecil dari keadaan di surga, dan itu tidak bisa kita bayangkan. Makanya saya katakan tadi, membayangkan tentang surga tidak akan pernah sama dengan yang terjadi. Maka itu kita hanya sekedar menceritakan dengan global-globalnya saja. Filman rahimakumullah, ini semua akan akan direalisasikan di dunia, padahal ini hanya secuil keindahan surga. Maka itu tidak heran tadi saya katakan bahwa fiha ainun jariyah, maka akan ada air-air mengalir. Minimal itu kolam renang. Bagi mereka yang punya duit, maka di halaman rumahnya akan dibuat kolam renang. Itu adalah mimpi secuil dari sorga, karena kolam kan airnya mengalir itu, kalau nggak mengalir busuk nanti pakai pompa. Jadi fiha sururum marfu'ah, kemudian di dalamnya ada tahta, maksudnya tempat-tempat tidur yang bertingkat-tingkat. Surur dari sarir artinya dipan, sururun marfu'ah, tempat-tempat tidur yang ada di paling bawah, agak naik sedikit, ada naik lagi. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tertata rapi berisi minuman-minuman segar, wa namarikum masfufah, dan bantal-bantal. Tadi saya katakan di Arab itu bantal itu memang disiapkan untuk sandaran. Bahkan ini adalah bayangan-bayangan surga. Seandainya tidak ada ayat ini, mungkin tidak akan ada orang menyiapkan bantal di ruang tamu, dan tidak akan ada permadani, kemudian kubun-kubun atau gelas-gelas yang berisi minuman-minuman segar. Justru karena surga diceritakan begitu, maka manusia ingin mendekati kenikmatan surga yang bisa dia lakukan
dan yang terakhir tadi bidadari. Justru itulah janji Allah di sorga, bahwa mereka yang mengikuti, yang taat pada aturan Allah akan disiapkan rumah mewah yang penuh dengan keindahan yang luar biasa, kemudian makanan yang serba lezat, minuman yang fresh, dan wanita-wanita cantik yang disebut dengan bidadari. Lalu ngapain kita ngejar di dunia? Yang pasti berusaha untuk menghindar dari neraka dan berusaha untuk menjadi penduduk sorga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal mu'minin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza, dan kita ini dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.